semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik saja bukan? Di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya, Ananda Dwi dan juga rekan saya, Elfreda Finza, kami akan mengajak Anda untuk mengelilingi sebuah hotel unik yang berada di Kota Malang, tepatnya di daerah Lawang. Ya, seperti yang rekan saya telah sampaikan, di daerah Lawang terdapat sebuah hotel yang tetap mempertahankan konsep unik mereka, yaitu konsep vintage. Wah, keunikan apa tuh? Pasti pada penasaran bukan? Tanpa basa-basi lagi, yuk kita lihat liputan berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Enya Turiskia dan saya Rizka Tafana. Nah, pas banget nih Kak, cuacanya lagi bagus banget, gak panas dan juga gak mendung. Nah iya, lagi kayak mendung gimana gitu. Nah saat ini kita sedang berada di hotel yang tengah banyak diperbincangkan. Kira-kira apa ya Kak? Nah yaps, betul banget. Kira-kira hotelnya hotel apa ya? Pasti teman-teman udah pada kepo kan? Penasaran kan? Langsung aja, kita sedang berada di Hotel Niagara Lawang. Nah gimana teman-teman, udah pada siap belum buat keliling sekitar Hotel Niagara? Kalau udah, yuk let's go! Hotel Niagara baru-baru ini banyak banget diperbincangkan di sosial media. Hal ini dikarenakan karena keunikan bangunannya. Hotel ini terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 63, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dan hotel ini sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Keren banget kan? Namun bangunan dari hotel ini tetap berdiri kokoh. Hotel ini juga adalah peninggalan Belanda. Dan yang paling menarik dari hotel ini adalah konsep bangunannya, yaitu berkonsep retro. Ternyata di dekat Hotel Niagara ini terdapat Pasar Lawang yang jaraknya hanya 281 meter aja loh dari Hotel Niagara. Nah, siapa nih yang kalau berlibur pasti nggak lupa sama wisata kulinernya? Jangan khawatir, di sekitar Hotel Niagara ada bakso yang enak banget, namanya Rumah Bakso. Paling menarik juga ada Sangkara Cafe. Nah, buat kamu yang suka berlibur menggunakan transportasi kereta, pilihan yang tepat banget untuk menginap di Hotel Niagara ini, karena lokasi stasiun keretanya ini deket banget dengan Hotel Niagara ini. Selain itu, wisatanya juga ada Tlogoland, Kebun Teh Wonosari, Pemandian Kalireco, Taman Rekreasi Selekta, dan juga masih banyak lagi. Gimana, strategi nggak? Hotel Niagara ini akan menjadi favorit pengunjung yang menyukai nuansa sejarah retro ataupun masa kuno. Hal ini dikarenakan bangunan dari hotel ini sangat unik dan mengandung unsur sejarah. Hotel ini juga sangat cocok untuk traveler yang penat dari perjalanan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk nginap di Hotel Niagara, apalagi kita bisa nginap di hotel dengan konsep yang retro. Gak terasa kita udah berkeliling Hotel Niagara nih. Sekarang saatnya buat kita pamit. Tapi jangan khawatir, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Sekarang saatnya kita pamit. Saya Enya Turiskia Dan saya Rizka Tafana. Kami berdua pamit undur diri. Bye-bye. Hotel ini dibuka pada tahun 1890-an yang awalnya difungsikan sebagai villa keluarga milik keluarga Lim Sian Ju. Gedung ini dirancang oleh seorang arsitek ternama yaitu Mr. Fritz Joseph Pinedo. Bangunan ini memiliki tinggi mencapai 35 meter dengan 5 lantai, dibangun selama kurang lebih 15 tahun, dan diselesaikan pada akhir abad ke-19. Pada saat itu, bangunan ini menjadi bangunan tertinggi di Asia. Saat itu, hebatnya bangunan ini sudah dilengkapi lift merek ASEA buatan Swedia pada tahun 1900. Tetapi, Lim Sian Ju dan keluarganya hanya menempati sampai tahun 1920-an saja, karena mereka harus meninggalkan Indonesia dan menetap di Belanda. Setelah ditinggal selama bertahun-tahun, akhirnya pada tahun 1960, salah seorang ahli waris keluarga Lim Sian Ju menjual villa tersebut kepada pengusaha yang berasal dari Surabaya, yaitu Ong Ki Chai. Setelah melakukan beberapa perbaikan atau pembenahan, mulai tahun 1964, villa tersebut dialihfungsikan menjadi sebuah hotel dan diberi nama Hotel Niagara. Desain yang digunakan oleh Hotel Niagara adalah perpaduan arsitektur gaya Brazil, Belanda, Tiongkok, dan Victoria. Hotel Niagara memiliki 5 lantai, yang saat ini hanya 3 lantai pertama yang difungsikan sebagai hotel. Lantai 1 yaitu public area yang hanya ada 2 kamar saja, lantai 2 terdapat 6 kamar, dan lantai 3 memiliki 7 kamar.
Alasan lantai 4 dan 5 tidak difungsikan karena lift yang ada di Hotel Niagara sedang tidak berfungsi, sehingga akan memberatkan tamu jika harus menggunakan tangga sekaligus. Lantai 4 dan 5 juga difungsikan sebagai gudang dan untuk menyimpan barang-barang hotel. GM Hotel Niagara, Ongko Budiarto menjelaskan bahwa bagian lobi hotel ini terdapat unsur-unsur suku Aztec, yaitu dengan adanya harimau bersayap yang merupakan ciri khas dari suku Aztec. Terdapat beberapa ornamen-ornamen Tiongkok seperti tulisan dan nama pemilik sebelumnya yang ada di kaca-kaca. Dulu, hotel ini semua dilapisi dengan keramik. Namun, karena usia, sebagian keramik rusak dan tersisa di bagian dinding lobi yang masih terlihat. Interior yang digunakan hotel ini juga dominan oleh kayu dan juga marmer. Kayu yang digunakan yaitu kayu jati, berkualitas tinggi, bahkan sampai sekarang kayu tersebut tidak dimakan rayap dan masih bagus. Menariknya, di sini yaitu tangga hotel yang terlihat seperti dilapisi karpet, tetapi ternyata tidak karena itu adalah marmer. Hotel Niagara sudah menambahkan beberapa fasilitas terkini seperti akses layanan kamar 24 jam, area parkir, laundry, wifi 24 jam, restoran, persewaan kendaraan, dan taman. Hotel Niagara memiliki range harga untuk setiap kamarnya mulai dari 150.000 hingga 190.000 jika dilihat berdasarkan aplikasi Red Doors. Setiap kamar tentunya juga dilengkapi dengan fasilitas yang berbeda-beda seperti terdapat king bed, triple bed sharing, twin bed, AC, TV, hot and cold water, private balcony, dan juga bathtub. Semua furnitur yang berada di kamar Hotel Niagara selalu jaga kebersihannya, sehingga tetap bersih dan tidak ada debu. Strategi pemasaran yang digunakan Hotel Niagara saat ini adalah bekerja sama dengan pihak aplikasi penginapan online. Hotel ini masuk ke jaringan hotel budget Red Doors, dan memang untuk pemasarnya sendiri, hotel ini lebih dominan ke aplikasi travel. Strategi STP yang terdapat di Hotel Niagara yaitu segmentation, demografisnya semua kalangan, geografis berada di kota Malang maupun di luar, psikografis kalangan yang menyukai nuansa klasik, unik dan mengandung sejarah, perilaku, tetap menggunakan layanan akomodasi yang pernah digunakan dan mau mencoba sesuatu yang baru. Targeting, dari aksesibilitas berdasarkan segmen target yaitu semua kalangan, sehingga untuk kalangan muda dan dewasa masih bisa mengakses melalui aplikasi penginapan online maupun aplikasi Instagram milik hotel. Profitabilitas, ukuran, dan potensi. Potensi yang bisa didapatkan dengan nuansa bangunan klasik, unik, dan mengandung sejarah inilah dapat menarik bagi para komunitas arsitektur untuk dapat menginap dan mengenal mengenai bangunan hotel ini. Dari segi positioning, solusi yang ditawarkan hotel ini menawarkan rangkaian fasilitas yang memaksimalkan terhadap setiap tamu yang menginap di hotel mereka. Tamu yang menginap juga akan mendapatkan nuansa yang berbeda dari hotel lain karena Hotel Niagara masih mempertahankan bentuk bangunan aslinya, tentunya dengan sejarah yang masih melekat pada setiap bangunannya. Strategi SWOT yang terdapat di Hotel Niagara yaitu strength, keunikan bangunan, konsep hotel, dekat dengan destinasi wisata. Hotel Niagara ini memiliki keunikan pada bangunannya yang merupakan bangunan peninggalan Belanda. Selain itu, konsep hotel yang kuno ini sangat menarik pengunjung, serta lokasinya strategis membuat hotel ini menjadi pilihan yang tepat untuk bermalam. Weakless, kamar terbatas, sistem keorganisasian dan pelayanan yang belum maksimal. Namun Hotel Niagara ini memiliki kamar yang terbatas dikarenakan lantai 4 dan 5 hotel ini sudah tidak berfungsi dikarenakan akses lift yang tidak memadai, sehingga jumlah kamar hotel yang tersedia saat ini hanya terdapat 15 kamar saja dengan berbagai jenis kamar. Sistem keorganisasian dan pelayanan yang dimiliki hotel ini juga masih belum maksimal. Opportunity, harga terjangkau dari hotel lain. Dibandingkan dengan hotel yang lain, Hotel Niagara memiliki harga yang terjangkau dengan fasilitas yang baik, sehingga cocok untuk para traveler yang mencari penginapan dengan harga terjangkau, serta fasilitas yang dimiliki pun juga tidak main-main. Threats, persaingan antar hotel lain yang lebih bagus. Ancaman terbesar dari Hotel Niagara adalah persaingan dengan hotel lainnya yang lebih besar. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula pesaing yang muncul. Namun, Hotel Niagara ini tidak goyah, bahkan tetap mempertahankan konsep hotel mereka. Review yang diberikan oleh tamu mengenai hotel ini dikelola dengan baik oleh pihak hotel dengan cara di sepanjang lorong hotel ditempelkan beberapa kertas di dinding sebagai bukti testimoni tamu yang sudah pernah menginap di hotel tersebut. Hampir semua testimoni yang ditempelkan di dinding mereka berkata bahwa Hotel Niagara adalah hotel yang antik, bagus, dan nyaman. Selain dengan adanya kertas yang ditempel, review yang diberikan tamu melalui aplikasi penginapan online juga cukup bagus, dengan rata-rata mengatakan bahwa artistik, kamar luas dan bersih, kamar mandi bersih, dan juga nyaman. Baik, bagus juga tempatnya. Dengan konsep unik seperti itu, ditambah lagi dengan lingkungan yang asri dan nyaman, serta suasana yang sejuk, bakal betah menginap di sana, bukan? Benar sekali. Sayangnya,
kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya, kami akan memberikan beberapa saran yang berguna bagi pihak manajemen Hotel Niagara. Yang pertama adalah untuk mengatur sistem organisasi mereka supaya menjadi lebih terstruktur. Yang kedua adalah mengatur potensi-potensi yang ada di Hotel Niagara untuk menarik minat masyarakat mengenai hotel tersebut. Yang terakhir adalah untuk memanage sosial media Hotel Niagara sehingga masyarakat domestik maupun mancanegara akhirnya mengetahui dan tertarik untuk menginap di Hotel Niagara. Sekian liputan untuk hari ini. Nama saya Elfreda dan rekan saya Ananda Dwi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Mengapa Hotel Niagara tetap bertahan hingga saat ini padahal sekarang sudah banyak bangunan-bangunan yang lebih modern? Dan apa alasan Hotel Niagara tetap bertahan dengan bangunannya yang bermodel klasik? Apakah ada rencana untuk renovasi? Dan apakah renovasi cukup dengan mengecat kembali? Bahkan, ini dari awal berdirinya belum pernah direnovasi sama sekali. Itu pada tahun berapa kira-kira? Sebelum menjadi Hotel Niagara, bangunan ini difungsikan sebagai apa? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh Hotel Niagara ini agar dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat? Apa dampak yang dirasakan oleh Hotel Niagara ini dan apa strategi dari Hotel Niagara sendiri untuk mengatasi pandemi? Lalu, bagaimana strategi hotel dalam menghadapi new normal? Apa saja tipe hotel yang ada di Hotel Niagara dan berapa harga kamar tersebut? Kemudian, untuk kesan yang didapatkan oleh tamu setelah menginap di Hotel Niagara itu apa?